Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran IPS yang akan kita bahas melalui pelajaran jarak jauh. Adapun bab pertama yang harus kita pelajari sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu bab pertama adalah mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai dari bab ini adalah: 1. Setelah mencermati letak dan luas benua, peserta didik mampu mengetahui lokasi, batas-batas setiap benua dengan tepat. 2. Setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. 3. Setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Yang terakhir, 4. Setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua, peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Selanjutnya, dari bab tersebut, apa yang akan kita pelajari? Apa yang harus kalian pelajari? Ada 3 sub materi. Pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kedua, bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada sub materi mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Mungkin anak-anak sekalian ada yang tahu berapa macam atau berapa benua yang terdapat di dunia. Mungkin ada yang menjawab 5, mungkin ada yang menjawab 6 atau lebih. Baiklah, menurut hasil temuan benua-benua yang ada di dunia, adapun benua yang ada di dunia itu ada 6 benua. Tetapi ingat, ada 1 yang tidak ditempati atau tidak adanya makhluk hidup di benua tersebut. Kenapa? Kalian mungkin bisa tahu alasannya. Kita langsung saja kepada 5 benua yang di masing-masing benua tersebut sudah ada penduduknya dan terdapat negara-negara di dalam benua tersebut. Adapun 5 benua tersebut, pertama Amerika, kedua Afrika, ketiga Eropa, keempat Asia, kelima Australia. Nah, mungkin kalian sudah tahu juga bagaimana dengan wilayah negara-negara dan jumlah negara yang berada di benua Asia. Nah, Indonesia contohnya. Indonesia adalah salah satu negara yang berada pada benua Asia. Nah, untuk letak Amerika secara posisi geografis, kalian bisa memperhatikan di sini 170 derajat bujur barat sampai 35 bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan, dengan luas wilayah
benua Amerika ini adalah sekitar 42 juta kilometer persegi. Kita sama-sama memperhatikan, begitu juga dengan posisi geografis dari benua Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Kita sama-sama bisa mencermati dari tayangan ini. Selanjutnya, sekarang kita lanjut pada submateri pada hari ini, yaitu mengenai kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia yang berada di benua Asia. Yakni salah satunya adalah Indonesia. Di mana kondisi alam Indonesia secara geografis daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Artinya, wilayah negara Indonesia itu berada pada pertemuan 3 lempeng di dunia. Yang kedua, kondisi alam wilayah Indonesia, negara Indonesia adalah terdapatnya 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Yang ketiga, kondisi alam Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti barang tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, Korea Selatan. Nah, Korea Selatan adalah juga merupakan negara dari benua Asia. Dengan kondisi alamnya, sama-sama kita bisa perhatikan di sini. Pertama, Korea Selatan dengan kondisi alam pertamanya kita bisa lihat terdapat titik tertinggi di halasan dan pegunungan Taebak. Yang kedua, memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Ketiga, iklim sedang dan memiliki 4 musim. Nah, di sini Bapak hanya sampai membahas kondisi alam salah satu, beberapa maksudnya. Salah satu Indonesia dan Korea, yang kedua dari contoh kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia di benua Asia. Untuk selanjutnya, anak-anak Bapak bisa melihat dan membaca dari buku pegangan bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara yang berada pada benua lainnya selain dari benua Asia. Nah, untuk selanjutnya, kondisi kependudukan. Nah, kalau berbicara dengan kondisi kependudukan, tentunya kita akan berbicara tentang bagaimana keberadaan jumlah penduduk suatu negara di benua tersebut, bagaimana keragaman budaya penduduk suatu negara tersebut, dan bagaimana kegiatan ekonomi penduduk dan sektor dominan pada negara tersebut. Nah, itu adalah materi yang dibahas pada kondisi kependudukan. Nah, kondisi kependudukan biasanya bisa digambarkan dalam suatu bentuk piramid penduduk. Nah, piramid penduduk benua Asia itu seperti segitiga atau semakin ke atas semakin meruncing. Artinya apa? Nah, di sini banyaknya generasi-generasi muda, jumlah penduduk yang tinggi dengan usia yang produktif dan masih muda. Itu merupakan ciri kondisi kependudukan di negara di wilayah Asia. Kemudian kita akan lanjut pada kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Setelah kita belajar benua yang ada, negara di benua di Asia, Bapak sudah jelaskan tadi, kalian bisa membaca dan mengambil kesimpulan
bagaimana kondisi alam di benua-benua lain selain benua Asia yang telah Bapak bahas. Begitu juga dengan kondisi kependudukannya. Ya. Oke. Nah, sekarang terakhir dari materi pertemuan hari ini, pembahasan hari ini yaitu adalah pengaruh perubahan ruang. Seperti kita di kelas 7, apa yang dimaksud dengan ruang? Kesatuan wilayah yang berisikan negara, berisikan organisasi biotik, abiotik, dan unsur pengurai. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak akan memasukkan ada unsur biotik abiotik lagi pada materi di kelas 9, tetapi bagaimana perubahan ruang, bagaimana perubahan wilayah suatu negara di benua. Pertama yaitu perubahan ruang yang kita lihat adalah faktor alam. Ya. Artinya perubahan ruang akan terjadi pada suatu wilayah diakibatkan faktor alam. Kemudian faktor aktivitas manusia. Nah, wilayah di benua-benua di dunia sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang diakibatkan faktor alam. Contohnya peristiwa tsunami. Pada peristiwa tsunami tentunya akan merubah struktur dari tanah, struktur dari kondisi geografis suatu wilayah. Dan faktor aktivitas manusia juga akan mempengaruhi, akan merubah ruang atau wilayah yang dipengaruhi atau yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya pemanfaatan alam secara eksploitasi. Mungkin kalian tahu Indonesia saja di Jawa. Di situ ruang atau wilayah Jawa yang dulunya ada pertanian sekarang sudah tidak ada pertanian lagi. Karena apa? Aktivitas manusia yang sudah berubah mengakibat perubahan ruang dari Pulau Jawa itu jadi kota industri. Kemudian tidak seimbangnya ya antara keberadaan wilayah yang awalnya itu adalah terdiri agraris, tidak seimbang lagi dengan keberadaan perkembangan wilayah yang menjadi daerah perkotaan industrialisasi. Nah, itu akibatnya ketidakseimbangan dari keadaan wilayah yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor, kemudian efek rumah kaca dan sebagainya. Itu adalah faktor aktivitas manusia. Nah, pengaruh perubahan ruang dan itu bisa dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Pengaruh interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita mempelajari pengaruh interaksi antar ruang. Artinya, antar ruang dalam hal ini kita adalah tentunya benua. Ya, bagaimana pengaruh antar ruang antara benua dengan benua yang lain? Contoh dari sektor ekonomi, sosial budaya. Akibat adanya interaksi antara dua wilayah akan mempengaruhi sektor ekonomi. Pertama, ya, pengaruhnya dari sektor ekonomi karena sudah terjalinnya interaksi antara ruang suatu wilayah dengan wilayah lain akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, akan muncul daya saing ekonomi yang semakin meningkat, kemudian kualitas produk meningkat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah peluangan investasi makin terbuka. Ini adalah pengaruh interaksi antar ruang antara benua-benua di dunia. Dari segi sektor sosial budaya, pengaruh interaksi antar ruang benua-benua dunia, pertama adalah sektor pariwisata. Kita tahu seperti Indonesia, sektor wisatanya bahari, ya, sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi seperti Bali, ya, yang menjanjikan. Kemudian kedua adalah pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli.
Nah, jadi akibat interaksi antar ruang juga perlu kita berjaga-jaga mengantisipasi pengaruh negatif yang akan masuk dari budaya barat yang masuk ke wilayah yang dikunjungi. Kemudian yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Nah, menurunkan kesenjangan sosial artinya apa? Setelah kita melakukan interaksi antar ruang, mungkin selama ini di antara benua itu selalu terjadi kesenjangan antara negara yang maju dengan negara miskin atau negara sedang berkembang, karena terbukanya interaksi antar ruang mengakibatkan mereka mensetarakan kesenjangan tidak akan bisa ditemukan lagi, setidaknya bisa menyamakan. Kemudian budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Nah, dalam sosial budaya dari interaksi antar ruang tentunya negara-negara akan memunculkan karakteristik budaya masing-masing, menonjolkan karakteristik budaya masing-masing yang merupakan kebanggaan dari suatu negara. Kemudian di bidang politik juga ada di situ, ya, pengaruh dari interaksi sosial, interaksi antar ruang, benua-benua dunia, dan di bidang pendidikan kita sama-sama bisa memperhatikan di sini. Oke, kita bisa membacanya. Oke, yang selanjutnya untuk bab 2 itu adalah pembahasan kita pertemuan berikutnya. Oke, untuk hari ini Bapak cukup sekian dulu untuk materi pertemuan kita pada bab pertama, dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi WA Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.